Dan pemirsa, seperti apa kondisi terkini dari tempat penampungan di Jalan Bedugul dan Mogot, Jakarta Barat telah ada rekan kami, Priscila Puspa yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Priscil dengan laporan Anda. Pencari suaka dari sejumlah negara dari Afghanistan, Somalia, dan Sudan masih terus berdatangan ke gedung kosong milik Pemda di Jalan Bedugul, Perumda dan Mogot, Jakarta Barat. Seperti yang nampak di belakang saya ini, Dinas Sosial sudah mendirikan sejumlah tenda yang diperuntukkan untuk para pencari suaka, di mana untuk tempat tinggal sementara, di mana memang Pemprov DKI Jakarta pada hari ini memutuskan untuk memindahkan beberapa ataupun ratusan pencari suaka dari Kebun Siri, di mana di Jalan Kebun Siri di depan kantor UNHCR untuk dipindahkan ke malam hari ini ke gedung kosong milik Pemda DKI di Perumda dan Mogot, Jakarta Barat. Dan untuk mengetahui berapa jumlah pencari suaka karena malam hari ini terus bertambah, dan juga untuk mengetahui bagaimana Pemprov menolong para pencari suaka dari sejumlah daerah, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta, Irmansyah. Selamat malam Pak Irmansyah. Selamat malam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sehat. Sejak siang Pemprov memindahkan pencari suaka, dan hingga malam ini pantauan kita masih terus berdatangan. Ini jumlahnya berapa Pak? Sampai dengan saat ini jumlahnya sudah 865, dan kita bisa lihat sama-sama mengalir terus. Kelihatannya di depan kita masih ada 2 bus yang akan masuk. Mungkin perkiraan bisa di atas 1.000 untuk malam hari ini yang datang. Pak, ini kan mereka memang sudah berdemo sejak beberapa pekan yang lalu di Jalan Kebun Siri begitu, dan ini memang Pemprov DKI memindahkan karena mereka tinggal di trotoar begitu. Dan ini pantauannya hanya beberapa ratus atau 300 ini, tapi sudah melebihi 800 ini. Bagaimana Dinsos menanganinya Pak? Kalau kami di sini menyiapkan diri tentu saja sesuai dengan arahan dari Pak Sekda dan bukan arahan dari Pak Gubernur juga, kita harus menangani mereka. Karena apa? Karena ini dari aspek kemanusiaan. Jadi berapapun yang sampai dengan kemarin harus kita tangani. Walaupun tentu saja dalam tahapan nanti berikutnya kita berharap baik pihak dari UNHCR maupun dari pemerintah pusat pun supaya segera bisa mencari solusi buat ini semua. Karena bagaimanapun kita terbatas untuk bisa memberikan atau mengalokasikan katakan saja bantuan-bantuan yang bisa kita berikan pada mereka, terutama untuk logistik dan yang lainnya. Berarti ini mereka memang tinggal di tenda atau di gedung juga Pak? Ya, mereka tinggal di gedung semua, dan kita juga siapkan tenda, ada 7 tenda yang sudah kita siapkan dan kelihatannya sudah mulai terisi juga. Karena memang jumlah yang datang ini di luar dari ekspektasi kami, mengalir terus cukup banyak jumlahnya. Tapi sampai sekarang alhamdulillah kita bisa tangani, dan mudah-mudahan secara perlahan-lahan kita akan berikan yang terbaik yang mungkin bisa kita berikan buat mereka. Berarti ini pencari suaka yang bukan hanya dari Kebun Siri tapi dari beberapa tempat begitu ya Pak? Kelihatannya seperti itu, karena pada awalnya sekitar 250, 300 tadi pagi kita siapkan, tapi ternyata mengalir terus. Jadi mungkin saja dari tempat-tempat entah itu ada di luar DKI Jakarta atau seperti apa. Tapi faktanya mereka sudah datang di sini, ya kita harus layani dengan baik, insya Allah. Pak, ini infonya bahwa Dinsos ini menanggung logistik selama sepekan ke depan, ini apakah benar begitu Pak? Betul, jadi sesuai dengan perintah dari pimpinan bahwa kita menanggung untuk logistik mereka selama 7 hari. Dan dalam 7 hari itu kita berharap juga ada dari pemerintah pusat dengan semua yang juga bisa menangani kira-kira bagaimana ke depannya. Dan kita juga berharap apabila memang ada masyarakat yang ingin membantu peduli dengan ini, tentu saja untuk makanan tambahan mungkin atau air minum, boleh saya nanti kita akan koordinasikan untuk pembagiannya. Prinsipnya semua sudah kita siapkan sesuai dengan arahan pimpinan. Makan sudah kita siapkan, untuk mereka katakan toilet dan sebagainya kita siapkan semua. Mudah-mudahan ini menjadi paling tidak yang paling mendasar yang bisa mereka butuhkan, sudah kita bisa siapkan semua. Dan melihat malam hari ini juga banyak anak kecil begitu Pak. Nah, ini bagaimana Dinsos menangani, apakah memang ada khusus untuk menangani anak kecil dari Dinas Kesehatan Puskesmas terkait atau seperti apa Pak? Ya, sampai dengan sekarang nanti setelah mereka menetap di sini semua, maksudnya sudah stay, kita sudah mulai pendataan ulang lagi berapa anak-anaknya, berapa kemudian yang mungkin sakit, ada juga yang hamil tadi sekitar 7 ibu-ibu gitu ya. Kemudian kita mulai menangani lebih intensif buat itu semua. Tapi sampai dengan sekarang ketika ada yang sakit kita langsung koordinasikan dari Dinas Kesehatan mulai puskesmas, mereka sudah bisa ditangani. Jadi pada prinsipnya semua instansi DKI Jakarta ini sesuai arahan pimpinan kita semua sudah siap. Jadi pada awalnya dari Kesbangpol sudah menangani di lapangannya, terus kita sekarang menampung semuanya. PDAM ikut di sini, Dinas Lingkungan Hidup ikut juga, dari aparat kewilayahan, camat, lurah, wali kota pun tadi hadir tadi siang, Pak Sekda sendiri juga turun ke sini. Ini bentuk dari perhatian dari kita semua atas dasar kemanusiaan untuk kita berikan yang terbaik kepada para pencari suaka ini.
Dari pihak Dinsos sendiri apakah sudah berkomunikasi dengan UNHCR? Apakah memang di sini tinggal berapa lama dan seperti apa penanggulangan, apa hanya sepekan atau seperti apa, Pak? Ya, kami di Dinsos lebih kepada penempatan mereka berada di sini. Kita berharap nanti tentu saja mungkin dari provinsi, Kesbangpol dan sebagainya sudah, kalau nggak salah tadi sudah akan buat surat ya dari DKI kepada pemerintah pusat juga UNHCR untuk bagaimana tindakan lanjutnya. Tapi di sini kami berkoordinasi dengan UNHCR dalam penempatan mereka. Jadi kan ada yang mungkin dari negaranya tadi disebutkan ya, ada dari Afghanistan, dari Pakistan, dari Somalia, dari Sudan, juga ada dari Iran, 5 negara. Tentu saja kita harus tempatkan mereka yang pas. Kalau nanti bercampur mungkin dengan budaya mereka yang berbeda bisa terjadi friksi. Nah, oleh karenanya mana yang sudah berkeluarga ya masih single. Jadi memang tidak sederhana, tapi alhamdulillah sampai dengan sekarang berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dengan doa semuanya kita bisa memberikan yang terbaik buat mereka sekali lagi. Nah, Pak, ini kan yang saya mendapat info bahwa beberapa dari mereka juga sudah tahunan di sini. Dan ada info juga mereka berkomunikasi bahasa Indonesia dengan warga sekitar dan meminta pekerjaan. Apakah mereka bekerja atau seperti apa, Pak? Untuk klarifikasinya seperti apa? Ya memang karena mereka sebagian tadi ada yang sudah 6 tahun, bahkan ada yang 9 tahun ya sudah pasti mereka sudah bisa bahasa Indonesia. Bahwasanya mereka dengan masyarakat sekitar sini kami memang belum tahu persis dari dinas sosial, barangkali dari teman-teman yang lain, tentu dari kewilayahan yang lebih tahu. Ada ya kalau nggak salah yang sudah sekolah juga di PAUD gitu ya. Tapi bagaimanapun seperti dikatakan oleh Pak Gubernur kepada kami, arahannya adalah tetap saja mereka bersih tidak senyaman ketika mereka ada di tempatnya mereka masing-masing ya. Tapi karena memang ada alasan tertentu sehingga mereka sampai ke sini. Jadi oleh karenanya kita berupaya sekali lagi memberikan yang terbaik atas dasar asas kemanusiaan kepada semua yang ada di sini. Nah, Pak, ini kan malam hari ini juga masih terus berdatangan. Nah, ini yang paling penting adalah ini di luar dugaan. Nah, dari Dinsos sendiri apakah ingin himbauan untuk masyarakat yang ingin memberi bantuan atau seperti apa, ini harus melalui Dinsos atau melalui seperti apa, Pak? Ya nanti kalau ada masyarakat yang ingin menyampaikan kepeduliannya mungkin dalam bentuk makanan tambahan atau mungkin untuk air minum, bisa langsung nanti datang ke sini. Nanti ada petugas-petugas di sini akan mengkoordinasikan. Kami dinas sosial ada petugas dari sini, dari Tagana, semua sudah siap sebenarnya. Hanya saja mungkin perlu nanti supaya tidak penyalurannya langsung, karena kalau enggak kan nanti kesannya menjadi berebut ya, kita jadi mau terjadi seperti itu, maka nanti kita kumpulkan, nanti kemudian kita distribusikan kepada mereka. Pada prinsipnya kita sudah berikan yang mendasar, yang paling dasar sudah, makannya, minum sudah, gitu, termasuk juga tempat gitu ya. Hanya kalau ada yang peduli, karena orang pasti juga ingin kepeduliannya itu ya untuk dapatkan pahala lah, katakan seperti itu, kami persilahkan. Tentu saja nanti disampaikan pada petugas yang ada di sini, nanti kita distribusikan dengan baik dan merata kepada semua. Baik, terima kasih Pak Irmansyah untuk informasi dan waktunya pemirsa. Dan inilah kondisi di tempat yang sudah disediakan Pemprov untuk para ratusan pencari suaka. Bagi Anda yang ingin memberikan bantuan, langsung saja berkoordinasi dengan Dinas Sosial DKI Jakarta. Dengan demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Jakarta Barat, kembali ke studio. Tiara. Ya, terima kasih rekan Priscila Puspa yang melaporkan langsung dari kawasan Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali.